Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 9 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kenapa Harus Deg-degan? Kenapa harus deg-degan atau kenapa harus harap-harap cemas? Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan, agar dalam kehidupan kami bisa mempercayakan seluruh kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Kami percaya kepada Allah yang pasti, ya benar dan amin. Berfirmanlah Tuhan dan ajarlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kenapa harus deg-degan? Kenapa harus harap-harap cemas? Dalam kehidupan ini, tatkala kita harap-harap cemas, tatkala kita deg-degan, itu sangat wajar. Mengapa sangat wajar? Karena kita tidak maha tahu, karena kita tidak maha kuasa, karena kita tidak maha bisa. 3 sifat Allah yang ada di dalam diri Allah, kita tidak memilikinya. Kita tidak maha tahu, kita tidak maha bisa, dan juga kita adalah pribadi dalam segala kekurangannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada deg-degan yang sangat umum. Misalkan tatkala seorang ibu mau melahirkan, itu deg-degan, pasti harap-harap cemas, karena itu menghadapi sebuah bahaya. Kita deg-degan tatkala mungkin Anda pertama kali naik pesawat terbang, seperti saya pertama kali naik pesawat terbang, seperti orang kampungan. Emang siapa sebetulnya tidak ada salah dengan orang kampung ya, cuman artinya kampungan itu tidak pernah pengalaman sama sekali. Itu saya pegang erat-erat kursi di tempat pesawat karena baru pertama kali, masih sangat muda. Lalu deg-degan karena belum pernah mengalami. Sementara yang lain tenang-tenang saja. Saya sendiri yang deg-degan sendiri, yang sibuk sendiri, yang cemas sendiri. Karena kenapa? Karena pengalaman pertama. Apa itu deg-degannya sangat umum? Mungkin juga ada juga yang menikah karena pas saat mau menikah, karena ada keributan, lalu berpikir deg-degan, harap-harap cemas, apakah pernikahan ini jadi atau tidak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itu deg-degan yang sangat umum sebagai satu bentuk bahwa kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik dalam hidup ini. Kelulusan kita harap-harap cemas. Kita arisan kita harap-harap cemas karena ada kebutuhan ingin dapatkan yang lebih awal. Banyak hal dalam hidup ini yang harap-harap cemas. Melamar pekerjaan harap-harap cemas, diterima atau tidak, itulah harap-harap cemas. Namun ada harap-harap cemas yang buruk. Harap-harap cemas yang harus dihindari, yaitu karena perbuatan dosa. Karena perbuatan menyimpang. Orang yang mencuri itu penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Jangan-jangan saya ketahuan. Anak-anak sekolah yang menyontek itu kecemasan. Jangan-jangan saya diketahui sama guru dan dikasih nilai 0. Itu harap-harap cemas karena perbuatan menyimpang. Atau engkau membangun sebuah relasi yang tidak baik, yang salah, yang gelap, relasi yang tidak semestinya. Mungkin dengan wanita lain, dengan lelaki lain. Atau engkau melakukan jual beli, barang-barang gelap, black market. Engkau akan harap-harap cemas karena engkau takut ditangkap. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tentu harap-harap cemas yang salah, yang melanggar aturan, yang perbuatan mungkin berjudi, perbuatan melanggar hukum, perbuatan melanggar norma dan moral, perbuatan melanggar katakanlah aturan-aturan yang ada di masyarakat, itu harus kita tanggalkan. Harap-harap cemas sewaktu Anda mungkin naik motor lewatin tilang, mau mundur tidak bisa, mau maju takut, akhirnya tetap jalan. Lalu Anda berdoa, harap-harap cemas supaya tidak diberhentikan polisi karena Anda tidak punya SIM atau STNK Anda sudah kadaluarsa waktunya. Tidak perlu harap-harap cemas engkau hadapi, engkau selesaikan karena itu pelanggaran hukum. Sahabat seperjalanan, ada harap-harap cemas yang umum yang memang tidak salah. Itu adalah hal yang sangat lumrah dalam kehidupan. Kita mengharapkan yang baik, oleh sebab itu kita harap-harap cemas. Tetapi ada harap-harap cemas yang deg-degan
Karena perbuatan-perbuatan menyimpang yang harus kita hindari. Namun ada harap-harap cemas yang sebetulnya bukan kecemasan dan juga bukan kekhawatiran. Namun sebuah harapan yang agung, harapan yang mulia. Bahwa kita ingin memberikan yang baik buat anak-anak kita. Agar anak-anak kita itu tumbuh berkembang dengan baik di masa dewasanya. Agar anak-anak kita itu tumbuh dan anak cucu kita itu memiliki masa depan yang baik, jalan hidupnya benar, pekerjaannya terjamin, masa depannya baik. Itu adalah hal-hal yang mulia yang ada di dalam keluarga. Agar anak-anak kita itu tumbuh dengan karakter yang baik. Kehidupannya itu dekat dengan Allah, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, mentaati kebenaran firman Allah. Maka itu adalah sebuah harapan yang agung dan mulia, tapi tidak perlu dengan kecemasan. Mengapa? Karena Allah adalah Allah yang pasti, Allah adalah Allah yang benar, Allah adalah Allah yang maha kuasa, dan Allah adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu bagaimana memberikan semua yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Sehingga kecemasan, kekhawatiran tidak boleh ada di dalam kamus orang percaya. Mengapa? Karena engkau tidak berjalan sendiri. Berharap boleh, cemas dan khawatir adalah tatkala bentuknya sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada Allah. Itu adalah sesuatu yang keliru. Karena Alkitab mengatakan apa? Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi seluruh kecemasan, kekhawatiran kita, segala keluh kesah kita, ketidaktahuan kita, ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, kita sampaikan di dalam keinginan kita, dalam doa dan permohonan kepada Allah. Yang dikatakan tadi, maha kuasa, maha bisa dan maha tahu. Maha kuasa, maha bisa dan maha tahu. Dan Allah yang maha kasih. Dia pasti merancangkan rancangan yang baik, rancangan masa depan yang baik, rancangan damai sejahtera untuk hidup kita. Jadi yang paling utama, jangan engkau berjalan sendiri. Dalam ketidakpastian kita memiliki Allah yang pasti. Dalam ketidakmampuan kita memiliki Allah yang maha dahsyat. Di dalam ketidaktahuan kita memiliki Allah yang maha tahu. Di dalam dunia yang serba penuh dengan masalah, badai hidup, kesulitan, problem, kita memiliki Allah yang sanggup mengangkat orang yang sudah ada di bawah, yang sanggup merubah kegelapan menjadi terang, yang sanggup membukakan yang tertutup menjadi terbuka. Sehingga sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam hidup ini kita mengerjakan tanggung jawab kita mengerjakan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Yang penting, apapun yang kau kerjakan harus dalam kebaikan, harus dalam kebenaran, dan harus di dalam tuntunan dan petunjuk Tuhan. Jangan engkau harap-harap cemas untuk hal-hal yang buruk, karena dosa-dosa yang engkau lakukan. Berhentilah, karena itu adalah perbuatan-perbuatan yang tentunya tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu yang harap-harap cemas di dalam hal-hal yang sangat umum, itu pun juga hal yang wajar, karena engkau berharap sesuatu yang baik. Misalkan kau harap-harap cemas supaya dapat kredit mobil, kredit rumah, kemudahan-kemudahan dalam berbisnis dan segala macam. Namun ada harap-harap cemas yang mulia. Tetapi itu bukan kategori harap cemas. Namun engkau berharap di dalam kemuliaan, dan engkau berharap di dalam kepastian, yaitu kehidupanmu bagaimana mengkhawatirkan orang lain, mengangkat hidup orang lain, tidak hanya mengangkat hidup dirimu sendiri, memberikan hal yang baik kepada orang lain, dan tidak hanya kebaikan buat dirimu sendiri. Sahabat seperjalanan, di dalam setiap problem, kekhawatiran, kecemasan, rasa deg-degan, rasa harap-harap cemas, Alkitab berkata, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Hamba-Mu ya Tuhan, Kau nyatakan pertolongan dan mujizat kesembuhan-Mu. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, tantangan, kendala, dan rintangan untuk seorang sahabat seperjalanan yang barusan saja ditinggal meninggal salah satu anggota keluarganya. Tuhan berikan penghiburan yang sejati dan juga keyakinan bahwa kehidupan kekal menanti setiap orang yang telah meninggal di dalam Tuhan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu dengan harap-harap cemas, biarlah punya keyakinan yang pasti bahwa Allah
memberikan yang terbaik sesuai dengan waktu dan rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Happy Sunday. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.